pertama yaitu konsep kejenuhan. Secara harfiah, arti jenuh adalah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi membuat apapun. Dalam psikologi, jenuh atau bosan lazim disebut sebagai burnout. Menurut Rabiatul Adawiyah 2013 mengemukakan bahwa burnout merupakan wujud dari perubahan kondisi psikologi berupa kelelahan fisik, physical exhaustion, kelelahan emotional exhaustion, dan kelelahan mental atau mental exhaustion. Kejenuhan atau burnout adalah suatu reaksi penarikan diri secara psikologis dari suatu aktivitas di mana seseorang menjadi enggan dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak memberikan hasil yang baik sebagai akibat dari tuntutan emosional dan kelelahan yang dialami. Yang kedua adalah pengertian kejenuhan dalam belajar. Dalam belajar, selain sering mengalami merasa bosan, siswa juga terkadang mengalami pikiran negatif lainnya yang disebut kejenuhan dalam belajar. Menurut Agustina et al. Tahun 2019 mengatakan bahwa kejenuhan atau burnout belajar berasal dari rutinitas yang monoton, seperti tugas yang terlalu banyak, kurang kontrol diri, tekanan yang tinggi, tidak dihargai, aturan yang sulit dipahami, tuntunan yang saling bertentangan, diacuhkan, bahkan kehilangan kesempatan. Materi selanjutnya tentang pengertian kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan dalam belajar merupakan kondisi penurunan rasa emosional dan mental yang mengalami kelelahan pada saat belajar, sehingga merasa lesu dan tidak dapat menerima materi atau informasi dengan baik. Ketiga, faktor terjadinya kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan yang dialami oleh mahasiswa seringkali menyebabkan usaha belajar yang dilakukan menjadi sia-sia dalam proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kejenuhan. Menurut Rizky RT 2019, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar seperti 1. Subjek studi kurang diminati. 2. Ruang atau lingkungan dalam belajar kurang nyaman. 3. Kecemasan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketelitian itu sendiri. 4. Kecemasan terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi. 5. Berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut ilmu banyak, kerja intelek yang berat. 6. Mode pembelajaran yang membosankan dan memerlukan inovasi. Nah, selanjutnya masuk pada materi faktor terjadinya kejenuhan dalam belajar. Menurut Silvar 2001 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejenuhan, antara lain: yang pertama, adanya tuntutan sekolah untuk para siswa yang mengharuskan tercapainya hasil yang baik. Dengan adanya hal tersebut, maka siswa menjadi terbebani. Nah, yang kedua, tidak adanya ruang gerak yang cukup bagi para siswa sehingga tingkat kreativitas yang ada pada siswa menjadi terbatas dan mereka enggan untuk berpartisipasi terlalu aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, kurangnya penghargaan yang diberikan untuk para siswa. Pemberian penghargaan dan pujian secara berkala akan menjadikan siswa dapat lebih bersemangat kembali untuk berprestasi, karena mereka merasa bahwa sekolah mengapresiasi kerja keras mereka untuk berprestasi. Nah, yang selanjutnya adalah kurangnya hubungan interpersonal yang terjalin antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Dengan adanya hal tersebut, maka jika terdapat masalah dari salah seorang siswa, maka masalah tersebut sulit untuk dipecahkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin. Selanjutnya, besarnya harapan orang tua yang diberikan untuk anak-anaknya, sehingga para siswa menjadi takut untuk gagal. Selain harapan kritik-kritik yang selalu dilontarkan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan pemberian hukuman yang tidak menyenangkan atas prestasi yang dimiliki, dari hal tersebut mengakibatkan siswa akan terus merasa terancam berada di rumah dan di sekolah daring. Nah, yang terakhir adalah adanya perbedaan pandangan untuk siswa dari sekolah, teman, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk prestasi belajar yang telah dicapainya. Yang keempat, upaya pendidik mengatasi kejenuhan dalam belajar. Cara mengatasi kejenuhan diantaranya dengan melakukan berbagai upaya, yaitu 1. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 2. Melakukan pendekatan terhadap peserta didik.
ketiga, melakukan evaluasi setiap akhir kegiatan pembelajaran. Yang keempat, strategi yang guru gunakan untuk mengatasi kejenuhan belajar yaitu dengan melakukan ice breaking, menggunakan metode diskusi, demonstrasi, bernyanyi, memasukkan hal-hal lucu saat pembelajaran berlangsung, memberikan hadiah, motivasi, dan juga dapat merubah tempat duduk. Lalu yang kelima, konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor utama yang mampu menunjang seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam kegiatan belajar siswa yang sering terjadi hambatan dalam konsentrasi belajarnya. Untuk mengatasi hambatan konsentrasi belajar serta kejenuhan dalam belajar, yang pertama yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Yang keenam, dalam menentukan metode yang baik saat belajar, peserta didiknya, guru hendaknya mencocokkan metode dengan keadaan fisik peserta didiknya, serta berusaha agar materi pelajaran yang guru berikan mudah dipahami peserta didiknya. Yang terakhir, melalui pemberian pertanyaan kepada peserta didik terkait materinya dan siswa yang bisa menjawab akan diberikan hadiah atau rewards. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.